Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar pemirsa TVRI dimanapun Anda berada saat ini? Saat ini kembali Anda menyaksikan Bincang Malakbi TVRI Sulawesi Barat. Ini adalah salah satu program berita di TVRI Sulawesi Barat yang mengulas sebuah tema secara santun dan bermartabat. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber mengenai pencapaian dukungan TNI Angkatan Darat dalam mendukung pemerintah di wilayah kerja Kodim 1418 Mamuju. Dan narasumber yang akan mengulas tema kita kali ini telah hadir bersama saya di studio. Saya perkenalkan Komandan Kodim 1418 Mamuju, Bapak Kolonel Armet Andang Radianto SAP. Ya, selamat datang di TVRI, Pak. Dan untuk narasumber yang kedua saya perkenalkan Kepala Desa Bambu Pak Rahmat. Ya, selamat datang Pak di TVRI, Pak Kades. Nah, bincang-bincang kita kali ini tentang program-program yang ada di TNI yang kemudian tersebar di masyarakat. Ini ada beberapa sektor ya sebenarnya kalau kita lihat. Artinya ini jelas ya, dan bahwa TNI ini hadir betul-betul untuk NKRI. Bagaimana sejauh ini? Untuk rakyat, ya, oke. Sejauh ini bagaimana untuk program-program yang telah tersedia dan disiapkan untuk masyarakat? Siap. Terima kasih Ibu. Kami Kodim 1418 Mamuju berkomitmen untuk membantu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengakselerasi pembangunan. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan, yang pertama yang sudah kita laksanakan dari lama yaitu ketahanan pangan, di mana kita juga membantu Bulog untuk melaksanakan serap gabah. Alhamdulillah serap gabah di Mamuju ini capainya sudah 70 sekian %. Kemudian kita juga terlibat di kegiatan percepatan pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih, Ibu. Kami sudah bisa membangun total wilayah kerja kami dengan Mamuju Tengah itu ada 144 gerai yang sudah proses bangun dan saat ini sudah 86 yang sudah selesai. Selanjutnya kami ada program jembatan perintis Garuda yang saat ini sudah berproses. Kemudian TNI AD Manunggal Air, kemudian program KKRI Korps Kadet Republik Indonesia yang melibatkan anak-anak SMK dan SMA untuk kami didik menjadi calon-calon yang memiliki kesadaran bela negara yang bagus. Demikian Ibu. Seperti itu ya, jadi memang ada beberapa yang menjadi sasaran, segmentasinya juga ada, bahkan untuk anak sekolah juga seperti itu, termasuk juga belakangan ini yang paling famous dan prioritas oleh Bapak Presiden kita adalah Koperasi Merah Putih. Oke, baik. Pastinya ini tetap melibatkan masyarakat. Pasti. Tidak kerja sendiri kan ya TNI-nya. Nah, salah satunya ini adalah yang ada di Desa Bambu ya Pak Rahmat ya. Nah, ini adalah jembatan Garuda. Perintis Garuda. Jembatan Perintis Garuda. Nah, bagaimana ini Pak Rahmat? Bersyukurlah masyarakat di sana ada jembatan, aksesibilitas jadi lebih lancar ya. Iya, ya. Kami sebagai masyarakat Bambu sangat bersyukur dengan adanya bantuan jembatan ini. Selama ini akses warga kan terputus. Terutama itu dari mana ke mana, Pak? Ada sungai, ada antara kampung dusun di ya? Antar dusun. Bukan dusun, tapi ada sungai yang jembatannya sudah rusak. Iya. Alhamdulillah dengan adanya bantuan-bantuan dari Bapak TNI, Presiden, kami sangat bersyukur dengan adanya jembatannya. Dan bersyukur lagi karena masyarakat sekitar terlibat ya untuk pembangunan jembatan. Alhamdulillah. Kan kalau terlibat ada upahnya. Ya tidak ya? Iya ada lah. Pak Dandim langsung iya ada. Jadi selama pengerjaannya Bu, saya bentuk 7 kelompok. Iya, bentuk kelompok ya. Kita berdayakan masyarakat, jadi tiap hari itu gantian. 1 kelompok per hari. Gotong royong gitu. Gotong royong. Iya. Kita libatkan semua masyarakat yang ada di sekitar jembatan itu. Oh gitu. Iya. Berapa banyak yang dilibatkan kemarin? Tapi sementara pengerjaan ini ya? Sudah selesai. Itu kalau begitu untuk jembatan Perintis Garuda itu butuh berapa lama? Dan tergantung bentang. Yang kita kerjakan pertama yang di Bonda yang viral yang 21 tahun katanya tidak
belum pernah dibangun. Iya, iya, iya. Dan 5 tahun terakhir memang tidak ada jembatan, itu karena viral sampai TikTok, diketahui oleh pimpinan, kami langsung diperintahkan untuk membangun. Itu bentangnya 75 meter Ibu, itu kita selesaikan dalam waktu 45 hari. Besh. Siap. 1 bulan lebih Dan lah. lebih, kalau lebih pendek lebih cepat. Iya. 75 meter. 75 meter. Lumayan lah. Siap. Iya, iya, iya. Jadi kalau mau ini segera direspon oleh pemerintah harus viral dulu ya? Jangan. Oh, jangan Bu. juga. Tetap kita bertahap ada. Oke, Siap. Ada luar. data bank data di kami, Bu. Siap. Oke, ini sudah ada bukti. Tadi ada di Bonda, ada juga di Desa Bambu Siap. untuk jembatan Siap, Ibu. Perintis Garuda. Nah, kalau untuk yang ini air bersih yang sumur bor itu bagaimana ya? Siap. Karena sebenarnya kalau kita lihat ini kan gawe-gawe atau kewenangan yang ada di OPD OPD, sebenarnya bisa selesai siap. di OPD. Siap, Tapi Ibu. ini dengan TNI bisa selesai bahkan sekejap. 75 meter bisa selesai dalam 45 hari. 45 hari. Siap. Kalau begitu TNI saja yang kerja semua. Oh, Pak tidak. Komandan. Oh, enggak Siap. juga. Bagaimana Pak Komandan? Siap. Untuk yang sumur bor. Sumur juga. bor, siap. Sumur bor kami alhamdulillah baru 1 kami kerjakan kurang dari 30 hari. Kebetulan kalau di pinggir jalan besar di Tadui, kalau melihat di sebelah Di Tadui, kiri, ya. sebelah kiri di situ ada bangunan tower kapasitas 10.000 liter. Ada towernya, ada ini kami pasang juga listrik. Jadi token di situ biar masyarakat bisa bersama-sama untuk menghidupkan pompa di sana. Kedalaman kurang lebih di situ sekitar 35 meter dan alhamdulillah sumber airnya bagus dan tidak payau. Rata-rata kemarin kami dengar di sana masyarakat harus beli, kemudian yang ada pun payau dan mohon maaf bau. Iya, Alhamdulillah iya. ini bagus sumbernya. Iya, iya. Di Desa Bambu butuh air juga? Kebetulan List saja semua Pak, apa yang menjadi kebutuhan nanti diserahkan ke Pak Komandan. kebetulan bahas air. Iya. Kemarin saya sempat bincang-bincang dengan warga Pak di pantai. Yang menjadi kendala di sana itu air bersih. Katanya biar kita bor itu tetap asing. Oh, siap. Nah, itu kendalanya. Jadi biar kita kasih bantuan kalau cuma bor, mungkin solusinya belum teratasi. Tapi tadi Alat geolistrik. Ya. Nah itu Iya, solusinya tuh. itu. Jadi Iya. memang dengan menggunakan geolistrik akan tahu. Jadi kita juga seperti di tadi Bu, tidak boleh lebih dari 30 meter. Karena kalau dia lebih dari 30 meter Jadi asin. asin. Jadi memang ada alat yang memang di PU juga ada namanya geolistrik. Kita cek di mana titik air yang bagus, tidak payau dan bagus seperti itu. Saya mau kembali ke pertanyaan mendasar dulu ya. Siap. Sebelum kita mengelaborasi lagi program-program yang dilaksanakan oleh TNI dan sudah dapat diwujudkan di beberapa desa khususnya di wilayah Kabupaten Mamuju ini. Sejauh ini ya Pak Dan ya, Siap. kita itu taunya bahwa TNI itu NKRI harga mati, NKRI harga mati. berada di garda terdepan ketika perang. Siap, Ibu. Sampai di kepala kita, oke TNI nanti berfungsi bekerja kalau ada perang. Siap Ibu. Selama Indonesia aman maka tidak ada kerjanya. Siap, Tapi Bu. kenapa kemudian harus mengerjakan berbagai program juga di berbagai sektor? Siap. Apakah ini untuk menjawab segelintingan ya Siap. sindiran-sindiran dari masyarakat Betul. itu atau bagaimana? Siap. Terima kasih Bu. Jadi perlu kita pahami bahwa pertahanan negara itu tidak hanya disokong oleh militer. Pertahanan negara disokong oleh ketahanan energi dan ketahanan pangan. Disitulah kami masuk di sana. Kami secara garis besar TNI AD dibagi menjadi 2 kelompok besar. Satuan tempur dan satuan komando kewilayahan. Satuan tempur seperti batalion, detasemen, resimen, brigade yang tugasnya memang bertempur dan berperang di garis depan. Kami, Kodim, Koramil, dan Babinsa bertugas sebagai komando kewilayahan, menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh. Menyiapkan geografi, wilayah pertahanan, di mana kantong-kantong pertahanan, di mana kantong logistik, di mana kantong titik air, dan sebagainya. Di sana kami pada saat damai, kami menyiapkan itu untuk saat perang. Karena saat penyiapan itu juga berguna juga untuk masyarakat, sehingga kami terlibat. Kenapa harus jembatan? Karena jembatan juga akses untuk kita bertempur juga di sana, Ibu. Air bersih, karena di situ juga kalau kita bertempur, berperang, kita juga butuh air. Ketahanan pangan, kalau kita prajurit bila bertempur tidak ada logistik juga tidak bisa maju. Makanya korelasinya di sana. Memang
banyak pihak-pihak mungkin yang mengetahui tentara hanya berperang, bukan. Kami dibagi menjadi dua karena sistem pertahanan kita ada sistem pertahanan rakyat semesta. Jadi semua masyarakat bahu-membahu mengamankan dan menyiapkan kondisi geografi untuk peperangan bila terjadi. Siap. Ya, jadi sekarang ini posisinya lagi mode bertahan. Siap, mode bertahan. Siap. Nanti mode berperang kalau Siap, ada betul, nyatakan perang. Bu. Tapi Siap. semoga lah Indonesia kita tetap aman ya, siap. damai. Tapi seperti kita itu. harus pahami, bila kita ingin damai, kita harus siap perang. Menyiapkan kekuatan pertahanan tidak hanya 1, 2, 3 tahun, harus disiapkan dari lama. Tidak seperti kita, oh sekarang besok kita perang, sekarang kita siapkan. Kita beli senjata, Ibu, beli pesawat, itu pesannya bisa 3-4 tahun baru datang. Jadi penyiapannya, prepare-nya jauh lebih baik. Siap. Menyiapkan wilayah pertahanan. Siap. Ini kalau untuk yang di Mamuju sendiri Siap. secara umum gitu bagaimana sejauh ini? Sejauh ini Kita sudah persiapan itu sudah ada atau masih sementara dirintis, dibangun secara bertahap atau kalau seperti apa? konsepnya sudah ada, tentunya itu kan menjadi rahasia negara, Ibu. Oh iyalah. Ya, tapi Itu sudah adalah kita data siap. yang tidak boleh Ya, dipublikasi. siap, Ibu, siap. Iya. Tapi kalau untuk di Desa Bambu sendiri, oke tadi air ya, jembatan sudah, air ke depan ini nanti akan dieksekusi Siap, juga nih insya oleh Allah. oleh Kodim Siap, Ibu. 1418. Siap. Untuk ini rehab rumah tidak layak huni juga bisa Pak? Ya, ada juga. Tinggal sekarang. disiapkan data-datanya saja kan Pak? Ya, nanti kalau sudah ada perintah dari Pak Komandan, sudah kita jalan. Bos, masyarakat tunggu perintah dari komandan. Harus nanti Babinsa kami nanti akan Oh, iya, kontak iya. Pak Desa, nanti iya, biar kita ekstrak datanya, kita eksekusi secepatnya. Itu mekanisme untuk mendapatkan data dari Babinsa-nya atau langsung dari pusat? Dari Babinsa. Dari jembatan itu. Jembatan kemarin itu Bu karena awal, karena perintah Bapak Presiden langsung, sehingga data dari Kemendagri di Mamuju ini terkumpul kurang lebih 56 titik jembatan yang dibutuhkan termasuk di Bambu. Kami cek di lapangan dan kami eksekusi bertahap. Kami buat tahap. Saat ini sudah masuk tahap ke-6. Total yang sudah kita bangun 11 jembatan. 9 sudah selesai, 2 masih sudah 60% Ibu. Nanti ini tahap 6 selesai, tahap 7, 4 sudah menunggu akan kita kerjakan. Dalam 1 tahun berjalan itu Pak? Target Bapak Presiden dalam akhir tahun 2026 sudah tidak ada lagi anak-anak kita yang harus memutar dan basah ke sekolah. Begitu Itu ya. target beliau. Itu masa untuk pengerjaannya mulai tahun 2025 sampai 2000 atau bagaimana? Mulai kita kerjakan Range targetnya? di launching sama Bapak Presiden dan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat itu kurang lebih kemarin waktu puasa Ibu. Jadi target memang pendek. Tahun ini juga Tahun kan? ini juga. Iya. Siap. Tidak cukup 12 bulan Pak. Tidak cukup 12 Jadi bulan. semua jembatan Siap. Di seluruh Indonesia. seluruh Indonesia yang tidak pernah kan Siap. perintis ya. Siap, betul. Jadi tidak pernah ada nih, belum pernah dikerjakan ya sebenarnya. Ada Ibu di tempat kami yang sudah roboh. Kami Tapi buat tidak bisa baru. dibangun Tidak. oleh pemerintah daerah. Siap. Ya begitu ya, Iya, begitu betul. ya, benar ya. Iya, betul, Atau Bu. nanti lagi Dan kita. nanti betul, siap, Bu. Oke baik. Saya kembali lagi bahwa data ini adalah ke Pak Desa ya, bahwa data ini data yang diperoleh dari pemerintah Kemendagri kemarin ya, dari Kemendagri. Tapi juga ada data yang bisa didapatkan dari Babinsanya. Bisa Ibu. Jadi data yang 56 jembatan itu tidak mati harus 56 yang hanya jembatan. Jadi ada aduan dari masyarakat, dari Pak Desa membutuhkan di mana, kami survei bisa kita kerjakan. Oke, baik. Nanti kita bahas di segmen Siap. berikutnya lagi. Dan saudara, kami akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Bincang Malabi.
Ya, saudara, kembali lagi bersama kami di Bincang Malakbi TVRI Sulawesi Barat, di mana tema kita kali ini terkait dengan pencapaian dukungan TNI Angkatan Darat dalam mendukung pemerintah di wilayah kerja Kodim 1418 Mamuju. Dan di segmen sebelumnya tadi sudah diuraikan oleh Bapak Komandan Kodim bahwa ada beberapa program yang telah dilaksanakan, diantaranya adalah pembangunan jembatan Perintis Garuda, termasuk juga sumur bor, dan ada rehab rumah tidak layak huni dan beberapa yang lainnya. Dan ini merupakan bagian dari upaya dan usaha untuk menjaga wilayah pertahanan ya khususnya di wilayah Mamuju ini. Baik, dan salah satu jembatan yang telah selesai dikerjakan oleh TNI Angkatan Darat dalam hal ini adalah Kodim 1418 Mamuju. Ini adalah jembatan yang ada di Desa Bambu dengan panjang sekitar 45 meter ya, dan dengan juga tetap melibatkan masyarakat. Saya mau tahu Pak Kepala Desa, ini bagaimana Pak Kepala Desa membentuk tim kerjanya dari masyarakat? Perekrutannya seperti apa? Apakah mereka harus memiliki kualifikasi dan spesifikasi kerja di dalam hal pertukangan atau bagaimana? Sudah punya pengalaman sebelumnya kerja, bagaimana tuh Pak? Ya, kalau soal merekrutnya itu awalnya saya ajak musyawarah dulu. Oke, musyawarah bahwa ya. kita dapat bantuan seperti ini. Dan alhamdulillah mereka respon baik. Dan kalau masalah apa namanya tadi, ada yang namanya ada tukang, ada buruh, jadi semua lengkap di situ. Jadi saya bentuk 7 kelompok itu. 7 kelompok ya? kelompok. Satu kelompok berapa orang? sekitar 15 orang, Bu. 15 orang ya. Oke. Ada 7 ya, kelompok. jadi ada tukang, ada buruh lah. Ada buruhnya ya. Intinya kita bantu bapak-bapak tentara nih yang kerja jembatan. Iya. Pantas cepat Pak Komandan. 7 kelompok, satu kelompok 15 Lumayan orang. cepat ini karena 30 hari Pak ya. 30 hari selesai. 30 hari untuk menyelesaikan 45 meter. Bentang 45 45 meter itu panjangnya ya, seperti itu. Waktu ditunjuk ini kan ada sekitar 90 orang ya yang terlibat di dalamnya. Pak, ada kesulitan tidak? Atau jangan-jangan ada yang merasa ini karena tidak dilibatkan tidak semua warga bisa terlibat? Tidak. Hanya yang menjadi masalah biasanya kalau ada kan masyarakat itu kan kalau pagi kerja. Jadi makanya kita kasih banyak supaya kalau yang lain tidak bisa, misalnya ke kebun atau ada pekerjaan lain, bisa digantikan yang lain. Makanya saya upayakan di atas 10, sekitar 15 orang gitu, satu kelompok. Oke. Dan perolingan juga ya, karena ada 7 kelompok. Iya. Bagaimana pembagiannya itu? Sudah ada apa namanya, saya tugaskan di lapangan untuk bagi itu warga. Jadi dicatat memang namanya, misalnya kelompok ini hari ini, kelompok yang lainnya besok ya, sampai seterusnya. Oke. Jadi dan walaupun masyarakat ikut terlibat, tapi yang leader dan memimpin di lapangan itu adalah tetap dari TNI ya. Iya. Ini TNI juga punya kemampuan ini ya Pak, mengerjakan jembatan, buat sumur bor. Ini memang dibekali ya skill-skill seperti ini ya waktu pendidikan ya, atau bagaimana? Sebenarnya kami di TNI itu dibagi masing-masing korp kecabangan. Seperti Ibu tadi menyampaikan, kami Armet, Kolonel Armet itu artillery medan, jadi senjata ground to ground. Roket seperti yang di Iran dan sebagainya itu senjata kami. Iya. Nah, untuk teknik sipil ini kami ada namanya CZI atau Korps Zeni Angkatan Darat. Kebetulan sebelum ini di launching, seluruh Kodim seluruh Indonesia mengirimkan 2 personel ke Jakarta di BIMTEK terlebih dahulu, dicari yang memang asli korpsnya Zeni, dia sudah punya basic di sana, dibekali pekerjaan kemampuan jembatan dan sebagainya, dibekali kami handbook, SOP, kemudian kembali jadi trainer of trainee, jadi melatih anggota-anggota yang lain sehingga bisa satu tim bisa bergerak pembangunan 4 titik secara bersamaan. Ada korps seni juga? Ada Korps Seni Angkatan Darat. Itu
Kayaknya baru terdengar deh Pak. Ada Ibu, siap. Oh, begitu. Ya, Kopseni itu kalau dalam pertempuran itu fungsinya EOD atau menghancurkan ranjau, jihandak bom, kemudian peledakan. Kalau dalam konstruksi dia itu membangun, bisa seperti tukang. Itu teknik sipilnya Angkatan Darat. Dinas PU-nya Angkatan Darat, Bu. Siap. Iya. Oh, seperti itu ya, Siap. Pak ya. Jadi mereka nanti ini yang kemudian memang dibekali. Skillnya, lalu ada TOT, Training of Betul. Trainer, Siap. di lingkungan kerjanya Kodim, nanti, siap, ya betul. lingkungan Kodim, lalu kemudian terjun ke masyarakat. Dan kami dibekali handbook, tidak boleh lepas dari spesifikasi, dan setiap bentang setiap 5 meter ada handbooknya berbeda, Bu. Bentang ini bentang, jadi memudahkan untuk melaksanakan pekerjaan. Dulu kita kenal ABRI masuk desa. Siap. Kita lihat itu bagaimana mereka bantu buat jembatan, Siap, masyarakat. Sempat berubah nama ya, tapi maksudnya dan tujuannya sama. substansinya harus masih Nanti tetap di sama. akhir tahun ini di Triwulan 4 kita akan selenggarakan di Kabupaten Mamuju. Alhamdulillah Ibu Bupati mendukung untuk kegiatan TMMD ke 130, nanti rencananya di daerah Pamulukang, Ibu. Itu apa untuk launchingnya atau apa tuh? Namanya TNI Manunggal Membangun Desa. TNI Manunggal Membangun Desa. Jadi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa membantu pemerintah daerah untuk mengakselerasi pembangunan yang ada di daerah. Pemerintah daerah memberikan dukungan, Angkatan Darat juga memberikan dukungan, dipadukan, kemudian disinergikan untuk mempercepat pembangunan di seluruh daerah di Indonesia. Apa manfaat terbaiknya ketika pembangunan ya yang telah dirancang oleh pemerintah daerah ini melibatkan TNI? Sebenarnya harus ada spesialisasinya lah. Gitu. Sebenarnya kami tidak boleh. Bukan hanya karena sudah punya modul ya. Iya, karena engineering yang ada di pemerintah daerah juga banyak. Tapi kenapa harus ke TNI? Kira-kira apa ya Pak ya? Tapi nggak boleh overclaim katanya kan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Kami menyampaikan. TNI sekarang kan lagi terdepan. Siap, tidak, Ibu. Kami bersama-sama dengan yang lain. Jadi begini Bu, apabila kami tidak overclaim. Yang pertama, kami sudah dibekali handbook, tentunya SOP sudah jelas. Dan yang kedua, kegiatan yang kami gunakan, yang kita laksanakan ini spesifikasi sudah terjamin, dan kedua, dukungan anggarannya lebih efisien Ibu dibandingkan menggunakan kontraktual. Karena kita melaksanakan swakelola, kita kerjakan, tidak menunggu waktu, jadi bisa gerak cepat, hasilnya mutu terjamin dengan biaya yang lebih efisien. Iya, biaya lebih efisien. Jadi kalau ada anggaran desa, ya, ada dengan menggunakan anggaran desa, melibatkan TNI juga bisa. Siap. Beda, Bu. Oh, beda ya. Penganggarannya berbeda. Beda. Harus level pemerintah daerah saja ya. Sebenarnya seperti TMMD Ibu izin, biasanya kenapa TMMD ini banyak memberikan nilai manfaat? Kalau TMMD itu kan otomatis sumber pagunya itu ada di TNI. Ada di daerah, Bu. Ada di daerah. Jadi pagunya di daerah, swakelola tipe 2 dikerjakan oleh TNI. Angkatan Darat juga punya pagu. Disinergikan, disaring, sehingga hasil yang didapat lebih banyak. Karena kami juga melaksanakan swakelola bukan kontraktual, Ibu. Biasanya kami pasti ada over prestasi. Contohnya seperti sekarang yang sedang dikerjakan di Morowali. Di Morowali itu membuka akses jalan. Sebenarnya tidak ada anggaran untuk membuat akses air, karena ada satu pulau yang agak jauh. Akhirnya dengan menggunakan efisiensi anggaran yang ada, bisa menambah sasaran yang tidak ada di sasaran awal. Atau biasanya kalau kita bangun jalan, kalau dengan anggaran, mohon maaf, mungkin daerah dapatnya 1 kilo, kita bisa sampai mungkin 1.200 atau 900. Anggaran TNI lebih banyak artinya ya? Bukan Bu, lebih efisien karena kita tidak kontraktual, kita diswakelolakan. Lebih efisien di lebih situ efisien ya? di sana. Oke. Itu yang paling utamanya sebenarnya ya. Siap. Karena itu tadi NKRI harga mati. Biar enggak dibayar ya Pak ya? Jangan kan kita juga. Sudah ada gaji. Juga, Oke, tidak kontraktual tapi tetap memakai dengan mekanisme kerja yang swakelola itu ya. Jadi bisa sharing, tergantung apakah kemudian mana ini yang menjadi kebutuhan utama sebenarnya untuk di wilayah yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Ya tinggal tunggu program saja. Atau bisa disinergikan. Nah, Pak, ya, jembatan hari ini sudah bisa dipakai ya? Alhamdulillah sudah bisa. Kualitasnya bagus ya?
bagus. Ada di Bagus sana sekali. tidak jembatan yang sebelumnya dibangun oleh pemerintah daerah Dulu untuk kayaknya, perbandingan? ada jembatan apa namanya? Ada Jembatan jembatan gantung. lain yang pernah dibangun oleh pemerintah daerah di tempat lain di desa Bapak? Dulu ada jembatan gantung, cuma saya tidak tahu yang bangun itu desa atau Oh begitu. pemerintah. Iya. Lebih kuat mana yang dibangun oleh TNI atau sama pemerintah? Saya lihat ini Mungkin itu lebih- pembangunan pemerintah desa ya. Saya tidak mau menjamakan pemerintah Kalau daerah, ini- pemerintah desa saja. Jembatan yang sekarang ini agak tinggi Bu dia. Oh, yang kita perintis ini tidak- ya? Jadi begini, memang ada arahan dari pimpinan. Jadi setiap jembatan perintis yang kita gunakan sebenarnya di bambu ini sudah ada jembatan Bu sebelumnya. Cuman sudah yang tiang tepi jauhnya sudah roboh. Iya. Tinggal tiang yang tepi dekat. Sehingga kita buat yang baru di samping. Arahan dari pimpinan. Jadi jembatan ini cek banjir tertinggi selama itu di mana. Di situ kita bangun titiknya sehingga tidak akan tersapu oleh apa namanya air. Contohnya kami yang di Mamunyu, yang di Tamasapi gitu. Iya. Kalau mau ke sana ada jembatan kurang lebih sekitar 50 meter. Itu tinggi sekali, Bu. Jadi kita cek titik banjir tertinggi di mana. Nah, di situ kita tambahkan 1 meter, di situ kita memang tinggi jadinya. Iya, Jadi iya, aman tapi tidak akan tersapu banjir lagi. Pakai konsultan juga Pak perencana? Pasti. Yang pertama Dari TNI juga? Dari TNI yang kami bilang tadi di BIMTEK di Jakarta, dan yang kedua kami menggunakan konsultan dari daerah. Kami hire untuk disinergikan membaca, biar tidak salah kami membaca handbook untuk pembangunan itu. Iya. Saya kira fully semua dari TNI Enggak, yang Bu. hanya karena sudah mengikuti BIMTEK Siap. itu ya mengalahkan insinyur insinyur sipil. Iya, tidak sama-sama kita berbelajar. Iya, betul luar biasa ya Pak ya. Oke baik, itu tadi sudah memberikan gambaran secara umum bagaimana untuk jembatan. Jembatan, siap. Kalau sumur bor juga sudah tadi ya, bahwa ternyata memang ada teknik tersendiri alat yang digunakan sehingga air yang dari payo itu bisa dapat yang tidak payo. yang layak digunakan Digunakan. untuk masyarakat kita khususnya Siap. untuk minum dan juga untuk kebutuhan sehari-hari. Nah kalau untuk rumah tidak layak huni, di Mamuju ini banyak loh Pak viral itu. Siap, Ibu. TikToknya masyarakat kita juga. Siap. Ini semua sudah didata berapa yang mau disasar. Siapa tahu di desa Bambu juga ada ya Pak ya? Ada banyak. Kemarin juga ini ada kita diperintahkan oleh Dinas Perkim untuk mendata. Oh begitu. RTLH namanya. Iya. Sementara Nanti juga datanya jarang. bisa di-share juga ke Kodim. Bisa juga. Kalau Perkim tidak bisa selesaikan, minta di Kodim. Bagaimana? Siap, Ibu. Dan- Kita eksekusi secepatnya. Tentunya kita juga skala prioritas Ibu, tentunya juga di Mamuju juga mungkin ada yang harus kita dahulukan mana karena memang sumber daya juga Nah, terbatas. itu dia yang skala prioritas. Ketika data sudah masuk secara Siap. kolektif Siap. diterima nih, Iya. entah apakah dari pemerintah daerah Siap. atau mungkin langsung dari kementerian, Siap, betul. karena memang kalau data sektoral ya bisa diakses di Kementerian Siap, Dalam Negeri. betul. Nah ini untuk menentukan yang prioritas ini, bagaimana itu Pak? Pertama tentunya kita turun. Langsung verifikasi ya? Iya, dan Ramil kami turun. Ke level kami dan DEM kami selalu berkoordinasi dengan Ibu Bupati. Ada data seperti ini, kita mendengar aspirasi atau arahan dari beliau. Selanjutnya setelah ada arahan, kami turun ke bawah. Turun, kami verifikasi lapangan. Tentunya Pak Babinsa kami dengan Pak Kepala Desa bekerja sama melihat titik-titik mana yang perlu urgensinya paling pertama dan mana yang memang bisa agak belakangan. Tentunya tapi perintah dari Pak Presiden semua ini harus tersentuh semuanya, namun tentunya butuh waktu. Iya. Oke, baik. Nanti kita balik lagi Siap. untuk diskusi di segmen berikutnya dan saudara kami jeda terlebih dahulu dan kami akan kembali setelah pariwara berikut ini tetap di Bincang Malabit.
Ya, baik saudara, kembali lagi bersama kami di Bincang Malakbi TVRI Sulawesi Barat. Ya, tadi sudah jelaskan ada beberapa program. Kalau untuk menjamin bahwa betul-betul ini yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu memverifikasinya langsung ke lapangan ya, Dan ya? Bu. Kami ke lapangan berkoordinasi dengan Pak Desa, kemudian Babinsa di sana cek sudah memang betul diyakinkan bahwa itu memang dibutuhkan, kita kerjakan. Oke, baik. Siap. Kalau untuk Koperasi Merah Putih, Pak, Siap. ini bagaimana sejauh ini keterlibatan TNI di dalamnya? Siap. Keterlibatan TNI khususnya TNI AD, Kodim seluruh Indonesia berdasarkan instruksi Presiden tentang percepatan pembangunan gerai KDKMP. Khusus di Kabupaten Mamuju, kami sudah bisa membangun yang kami sampaikan tadi 144 desa kelurahan di Mamuju dan Mamuju Tengah dari 155 desa kelurahan. Jadi tersisa 11 lagi belum dibangun. Dan saat ini sudah terbangun 100% kurang lebih 86 titik gerai KDKMP. Secara bertahap ini kendaraan sudah mulai masuk Ibu, sudah ada kemarin dari vendor dari Jakarta mengirimkan 49 kendaraan dan mebeler seperti tempat kasir dan sebagainya sudah mulai masuk. Nanti begitu sudah lengkap semuanya, di running selama 2 tahun oleh Agrinas, baru nanti diserahkan kepada desa. Oh begitu, jadi belum ada penyerahan ya? Karena belum lengkap pembangunan. Ini target selesai semua pembangunannya bulan berapa? Akan di launching rencana Ibu dengan oleh Agrinas itu kurang lebih diharapkan 20.000 koperasi desa bisa di launching di sebelum 17 Agustus ini. Sebelum 17 Agustus ini? Iya. Bisa selesai itu Pak? Total kan 80.000, 20.000 kami yakin selesai seluruh Indonesia. Kami di sini kalau dari untuk Mamuju dari 144 kami sudah selesai 86, berarti sudah 60% lebih. Insya Allah bisa. Di launching sebelum 17 Agustus? Iya. Pak, berapa hari lagi? 17 Agustus? Iya Bu, ya, ada beberapa tempat memang agak terlambat karena kondisi tempat yang susah Bu, seperti Kalumpang. Iya. Kalau di wilayah-wilayah pedalaman agak berat ya. Betul. Tantangan juga itu. Betul. Di Desa Bambu bagaimana? Koperasi sudah selesai? Sudah selesai ya? Cuma belum penyerahan ya Pak ya? Belum penyerahan. Ya, tapi semua sudah lengkap. Tinggal diisi mungkin ya. Mobil sudah datang Pak ya? Kemarin belum, belum saya terima. Oh, tapi sudah ada kabarnya bahwa sudah mau diterima itu. Iya. Nanti desa kan yang bagaimana itu Pak? Persiapan untuk mengelola Koperasi Merah Putih. Saya tidak bisa berkomentar kalau itu. Oke, baik. Intinya adalah sudah rampung. Iya, kalau bangunan 90% ya. Kalau bangunan sudah rampung Bu. Cuma untuk penyerahannya belum. Penyerahannya menunggu ya. Iya. Sebelum tanggal 17 katanya. Iya, insyaallah. Oke, baik. Dan sejauh ini sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Komandan Kodim tadi bahwa ada sekitar untuk Mamuju ini 100 Mamuju setelah terbangun 90. gerai sudah terbangun 90 dan tersisa masih 11. Tersisa belum terbangun, proses ya, belum bangun terbangun. 11. Ya, 11 itu tadi ya. Dan target adalah semua dapat selesai di Agustus ini. Insya Allah. Saya tidak berani bilang 17 sebelum 17. Siap, Agustus saja kita bilang ya. Mohon doanya Bu. Biar tidak ada yang bertanya lagi. Siap. Tapi sejauh yang saya tahu kalau dikerjakan oleh TNI itu seperti Bandung Bondowoso yang bisa selesai dalam semalam. Loro Combrang. Prambanan. Oke, baik. Tadi saya juga mendengar ada semacam kaderisasi untuk anak sekolah ya? Siap, betul Ibu. Programnya apa lagi tuh Pak? Namanya KKRI. KKR itu Korps Kadet Republik Indonesia. Usia sekolah? Usia sekolah, SMA Tapi dan setahu SMK. saya di TNI itu ada Saka Pramukanya. Betul, itu berbeda Ibu. Oh berbeda? Jadi ini arahan dari Bapak Presiden melihat banyak fenomena tawuran dan sebagainya. Sehingga kami dilibatkan untuk membina anak-anak usia sekolah SMA ini. Kemudian diberikan materi bela negara, kecintaan kepada tanah air, dan endingnya kami tes psikologi Bu. Nanti yang mengetes dari pusat, dicek IQ dan kemudian psikologinya, dan yang di atas 120 diprioritaskan bila mereka mau menjadi prajurit TNI, karena sekarang sudah ada kalau tidak salah ada sekitar 10 prajurit yang masuk Taruna Akmil, hasil dari KKRI. Begitu ya? Siap. Aduh, Taruna Akmil. Iya, Bu. Masya Allah.
Keren ini. Sudah ya di Mamuju sudah ya ada pertemuannya? Sudah program ini sudah Sudah dikerjakan. jalan. Batch pertama itu 300 orang di launching kemarin di Korem. Selanjutnya lanjutannya sudah 2 kali 50 orang. Oke, kalau ingin masuk sebagai Taruna Akmil, jadi ini ya, jadi kader di TNI, KKRI itu. Pak Rahmat, ya, ketika TNI terlibat dalam pembangunan area wisata yang ada di Karampuang, Pulau Karampuang, masyarakat di sana juga ikut dan mereka itu merasakan banyak pengalaman yang mereka dapatkan dari para bapak-bapak TNI, tapi waktu itu dari Korem ya, Siap, betul. 142 Tata. Nah, bagaimana dengan masyarakat Bapak yang ada di Desa Bambu, yang ketika pengerjaan jembatan perintis ikut terlibat, apa kesannya mereka? Apa mereka juga ada pengetahuan atau keterampilan yang bertambah? Kalau untuk keterampilan Karena saya perhatikan tuh biasanya kalau dari TNI sambil mengedukasi masyarakat, dikasih begini ini yang benar caranya gitu. Bagaimana Pak? Tapi tidak disertai dengan tendangan-tendangan ya? Oh enggak. Yang pasti masyarakat sangat gembira, sangat bersyukur dengan adanya jembatan ini. Pasti. Karena sebelumnya kan akses mereka itu sangat terbatas. Terutama anak-anak sekolah yang Betul. Kalau saat musim hujan itu mereka biasa tidak ke sekolah karena apalagi kalau banjir. Tapi dengan adanya jembatan ini, alhamdulillah mereka termasuk petani yang tadinya tidak bisa mengirimkan hasil kebunnya ke pasar, sekarang bisa langsung. Mereka langsung yang pakai roda 2 mengangkut hasil bumbunya. Oh begitu. Jadi yang 1,2. Oh iya. Nggak bisa lewat truk itu. Perintis Ibu. Perintis ya, benar-benar. Biaya juga murah dengan adanya di jembatan. Pak Desa, pernah tidak dengarkan curhatan dari kan 7 kelompok ini para pekerja dari Desa Bambu gitu. Mereka ada tidak tambahan skill setelah bekerja sama dengan Bapak TNI? Kalau itu saya jarang saya bicara masalah. Oh begitu ya, jarang curhat-curhatan sama. Harus sering curhat-curhatan. Ya sebenarnya sering ngomong, sering bicara sama mereka, cuma tidak pernah membahas masalah penambahan skill atau bagaimana. Oke, yang pasti mereka semua yang happy pasti mereka happy, gembira dengan adanya jembatan ini. Dan itu yang saya perhatikan di Desa Karampuang itu ada ikatan emosional akhirnya. Bahkan ketika pekerjaan selesai itu seperti perpisahan yang tidak akan bertemu lagi. Padahal masih bisa dekat. Sampai sedih-sedihan mereka, aduh. Itu yang biasa kita kerjakan Ibu. Kami waktu Komandan Batalion kan kami menjaga perbatasan di NTT. Membawa 400 orang di NTT sana. Jadi waktu kami 9 bulan pulang, jadi rasanya kita sudah seperti saudara yang kehilangan saudaranya. Kita harus berpisah dengan mereka sampai tangis-tangisan dan sebagainya. Ya, itu bukti bahwa kami ini tentara rakyat. Kami ini berasal dari rakyat, kemudian dan bekerja untuk rakyat. Dan seperti slogan kami, bersama rakyat pasti TNI kuat dan negara hadir untuk rakyat. Kami Kodem Mamuju hadir untuk rakyat. Oke, baik ya, bersama rakyat TNI kuat. Oke. Ya karena yang untuk mengawal NKRI bukan hanya TNI atau aparat-aparat tertentu ya, tapi rakyat juga harus terlibat. Dukungan rakyat itu yang paling utama dalam konsep pertahanan kita. Betul. Untuk di Desa Bambu Pak, oke, sudah syukur ini ada jembatannya. Nanti ke depan mau dibantu juga untuk air bersih ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan. Nanti data lagi Pak untuk rumah-rumah yang tidak layak huni nanti ya, bisa ada pendampingan dari TNI juga. Nanti kita bekerja sama dengan Pak Binsar. Pak Binsar, siap. Iya. Mendata masyarakat yang membutuhkan pendataan ini. Pokoknya kita tunggu apa ya? Kita tunggu datanya Pak. Ya, jangan menunggu Pak TNI-nya, tapi Bapak yang kasih data. Kita yang menjemput Pak, Iya. Insyaallah. Iya. Oh, pokoknya kalau Pak Desa ini dicolek. Segera kasih data. Kalau untuk ketahanan pangan Pak? Ketahanan pangan yang pertama kami memiliki lahan pangan yang berada di Kaluku Bu. Oh begitu. Berapa luasnya? 9,7 hektar. Milik TNI? Milik TNI. Di situ kami ada jagung, ada pisang Cavendish, ada sapi di situ Ibu. Kemudian ada ayam potong di situ. Jadi seperti klasterisasi seperti pangan mini yang di situ, sehingga
apabila masyarakat bertukar pikiran dengan kami, ya kami juga berguru pada mereka. Yang pengen melihat juga silahkan, itu ada di Kaluku. Jadi konsep Han Pangan ini rata-rata tiap Kodim membuat itu. Kebetulan kami lahan lebih agak besar kali Kaluku, kurang lebih 9,7 hektar. 9,7 hektar ya. Siap. Dan beberapa tanaman juga. Berapa tanaman, siap. Itu yang kelola siapa semua? Dari TNI juga? Kami Yang jadi mendampingi petani. masyarakat. Oh, mendampingi masyarakat. Kami ada beberapa anggota kami yang diberikan bekal keterampilan pertanian. Kemudian setelah dia dapat bekal pertanian, dia praktekkan. Kemudian bekerja sama dengan penyuluh pertanian dan sebagainya, kita praktekkan, Ibu. Tunggu. 9,7 hektar itu aset TNI? Aset TNI AD. Oke. Dan melibatkan petani-petani sekitar? Saat ini yang mengelola itu petani sekitar. Oke. Hasil untuk mereka kami membuat seperti pilot project untuk ketahanan pangan. Setelah produksi, panen, hasil mereka. Mereka juga? Ya, mereka yang memasarkan? Mereka yang memasarkan, mereka yang mengambil hasilnya. Kami tidak memungut satu perak. Kebutuhan bibit dan lain-lain? Kami bantu, karena kami ada dukungan, kadang dapat dukungan dari pemerintah daerah, kami tanam di situ untuk mereka. Tapi hasil sepenuhnya untuk masyarakat. Wah, luar biasa. Siap, Harusnya Pak Komandan ya, dan ya ini bisa dikembangkan kalau untuk pendampingannya. Siap. Kenapa saya menjadi yang memberikan saran ya? Bisa tidak ya seperti ini? Bukan di atas aset TNI, tapi pembinaannya itu melebar ke masyarakat. Sudah dikerjakan, Ibu. Sudah ya? Kami yang kami kerjakan itu ada namanya pompanisasi. Jadi itu program dari Kementerian Pertanian. Seperti yang banyak viral di medsos. Kenapa tentara kok turun? Akhirnya dijawab langsung oleh Pak Mentan. Babinsa ini tidak Kementerian Pertanian kekurangan PPL. Kurang lebih 50.000. Penyuluh ya. Penyuluh. Nah, ini ada Babinsa tidak dibayar, Bu. Tapi kita rela membantu untuk mensukseskan swasembada pangan. Kadang kan kami, kenapa tentara? Untuk diketahui di negara-negara seperti China dan sebagainya, mereka juga terlibat di sana. Cuman kan mungkin kita tidak tahu sampai ke sana. Karena kembali lagi saya sampaikan, pertahanan negara itu tidak disokong oleh militer saja, disokong oleh ketahanan energi dan ketahanan pangan. Sekuat apapun militer kita, kalau rakyat tidak makan, negara pasti kacau. Sekuat apapun negara kita, kalau BBM tidak tersedia, listrik mati, negara akan kacau. Di situ, Ibu. Ini Babinsa harus serba bisa ya. Itu prajurit tanpa tanda jasa yang tugasnya banyak, Ibu. Jadi penyuluh pertanian. Siap. Mendampingi serap gabah, Ibu. Serap gabah Bulog. Iya. Siap. Masuk di sekolah, sosialisasi juga bisa. Siap, betul, Ibu. Cegah narkoba, cegah perkawinan anak. Siap. Oke, masuk juga di program-program anak tidak sekolah ya. Membantu waktu yang presiden sebelumnya itu program PTSL Prona mendampingi untuk persertifikatan lahan-lahan. Itu PTSL kami juga pernah terlibat waktu kami dandim di Indramayu, sebelum di sini kami di Indramayu, Bu. Itu juga sudah dikerjakan juga oleh kami. Iya. Lingkungan hidup juga. Lingkungan hidup. Semua lah. Siap. Iya. Oke, baik, nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya, dan saudara, kami akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Bincang Malabi.
Ya baik saudara, masih bersama kami di Bincang Malakbi TVRI Sulawesi Barat. Ya saya kembali lagi kepada Pak Komandan Kodim 1418 Mamuju. Nah terkait tadi sempat disebutkan ya Pak, sehubungan dengan batalion Teritorial pembangunan. Ini Siap. seperti apa sebenarnya itu? Izin Bu, ya, dalam waktu dekat di Mamuju ini akan dibangun batalion teritorial pembangunan yang saat ini sudah dibangun di Polman dan Pasangkayu. Batalion tersebut adalah batalion infanteri biasa untuk pertempuran, tapi dia dikemas ada kemampuan tambahan, kemampuan medis, kemampuan konstruksi, dan kemampuan pertanian dan peternakan. Fungsinya apa Ibu? Mengakselerasi pembangunan. Medis, bila terjadi, mohon maaf kalau kita tidak menginginkan gempa, dia bisa membantu membuat rumah sakit lapangan, membantu mengevakuasi dan sebagainya. Konstruksi, dia seperti Zeni, dia bisa membangun, dan pertanian membantu masyarakat untuk pertanian dan perikanan. Oke, baik. Sayang sekali ya kita sudah berada di penghujung acara. Siap. Nah, sebelum itu saya ingin mendengarkan apa yang menjadi harapan, saya mulai dari Pak Kepala Desa, apa yang menjadi harapan dari Pak Rahmat selaku Kepala Desa Bambu terhadap program-program dari TNI Angkatan Darat? Ya, saya berharap supaya ke depannya kalau bisa ada lagi bantuannya masuk. Iya. Nah, seperti air tadi, mudah-mudahan bisa terlaksana. Insya Allah. Ya, Iya. itu harapan kami dari Bambu. Pokoknya Pak kalau ada program dan jangan lupa Pasti. Desa Bambu. Siap, Desa Apalagi Bambu. hari ini sudah hadir di Bincang Siap. Malakbi. Oke, Siap. baik. Siap. Pak Komandan, apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat terkait dengan program dari TNI ini? Baik, terima kasih. Kami berharap bahwa masyarakat bisa menjaga apa yang sudah terbangun ini. Kemudian jangan ragu, jangan percayalah bahwa pemerintah, negara itu pasti hadir untuk rakyat. Hadir melalui seluruh stakeholder yang ada. Melalui pemerintah daerah, melalui TNI, dan melalui Polri. Itu bukti bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Oke, baik. Negara hadir di tengah-tengah masyarakat dengan melibatkan seluruh unsur di dalamnya. Siap, betul. Oke, baik. Terima kasih Siap. Komandan Kodim 1418 Terima kasih, Mamuju Ibu. dan Pak Kepala Desa Bambu. Ya, dan saudara itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan kedua narasumber dan kita semua sama-sama ya mengawal NKRI dan menjaga negara ini dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Kolaborasi itu adalah hal terindah untuk hal-hal yang lebih baik pastinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.